Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu sanad gharib yang diampu oleh dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yasir Rizky Nasution, NIM 0104242090. Mata kuliah yaitu hadis. Selanjutnya, sanad gharib. Apa sih yang dinamakan dengan sanad gharib? Sanad gharib adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendirian dalam mata rantai sanadnya. Artinya, tidak ada perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur yang sama. Maksudnya, hadis gharib ini adalah hadis yang merujuk yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, satu orang perawi dalam mata rantai sanadnya. Sebagaimana kita ketahui, sanad gharib ini adalah bahagian dari hadis ahad. Dan hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, dan menurut akal tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis. Itulah yang dinamakan hadis mutawatir. Jadi hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih tetapi belum memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Dan hadis ahad terbagi kepada tiga, yaitu hadis masyhur, sanad masyhur. Yang kedua, sanad ajiz atau hadis ajiz. Yang ketiga yaitu gharib. Selanjutnya adalah pembahagian hadis gharib. Pembahagian hadis gharib terbagi kepada dua. Yang pertama adalah gharib mutlak, dan yang kedua adalah gharib nisbi. Yang mana adalah gharib mutlak ini hadis yang kesendirian perawinya terjadi pada awal sanad, yaitu pada tingkat sahabat. Maksudnya, hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, tetapi cuma seorang sahabat saja yang meriwayatkannya, yang mana sahabat ini dapat dipercaya sehingga menjadikan hadis gharib ini dapat diterima. Contohnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang mana adalah sanadnya atau yang meriwayatkan adalah sahabat yaitu Umar bin Khattab. Dan yang kedua adalah gharib nisbi. Gharib nisbi adalah hadis yang kesendirian perawinya terjadi di tengah-tengah sanad, bukan pada tingkat sahabat. Maksudnya, yaitu hadis yang diriwayatkan lebih dari seorang perawi pada awal sanadnya, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya satu orang saja. Itulah yang dinamakan gharib nisbi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penerimaan hadis gharib. Yang pertama adalah kualitas perawi. Yang mana kepercayaan terhadap kualitas dan ketelitian seorang perawi menjadi pertimbangan utama. Dan yang kedua, jumlah hadis yang diriwayatkan. Jika seorang perawi yang meriwayatkan hadis gharib juga banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih, maka hadis gharib yang diriwayatkannya cenderung lebih diterima. Dan yang ketiga adalah adanya hadis yang lain yang semakna. Jika terdapat hadis lain yang semakna dengan hadis gharib tersebut,
maka hadis gharib tersebut dapat diperkuat. Nah, itulah faktor yang mempengaruhi penerimaan hadis gharib. Jadi kesimpulannya, hadis gharib merupakan jenis hadis yang memiliki karakteristik unik karena hanya diriwayatkan oleh satu orang pada suatu tingkat sanad. Hal ini membuat penilaian terhadap hadis gharib menjadi lebih kompleks dibandingkan hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan. Meskipun demikian, hadis gharib tidak selalu lemah atau tidak dapat dijadikan hujjah. Dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap kualitas perawi dan konteks hadis, kita dapat menentukan apakah hadis gharib tersebut dapat diterima atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tugas PPT, yaitu bab kasih sayang laki-laki mencium anak perempuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasir Rizky Nasution, NIM 0104242090, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah hadis. Baik, di sini hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Aqra' bin Hasib at-Tamimi faqala al-Aqra'u inna li 'ashrati min waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Abu Daud. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Di dekatnya ada Aqra' bin Habis at-Tamimi. Aqra' merespon, aku memiliki 10 anak, tidak satu pun pernah kucium. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan pandangan kepadanya. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan diberi kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Dan hadis yang kedua, Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbaluna as-sabyan fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an naza'a Allahu min qablika ar-rahmah. Yang artinya, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, apakah kalian mencium anak laki-laki? Kami tidak mencium mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat atau sayang dari hatimu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5998 dan Muslim nomor 2317. Selanjutnya yaitu penjelasan atau makna dari hadis yang pertama. Dalam hadis yang pertama, Nabi mengajarkan pentingnya menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak dan cucu, termasuk melalui tindakan seperti mencium mereka. Perilaku ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam membangun hubungan yang penuh cinta dengan keluarga, yang menekankan bahwa sayang adalah bagian penting dari akhlak seorang muslim, dan mencium anak atau cucu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Dan makna yang hadis yang kedua adalah
Hadis ini menunjukkan, atau hadis yang kedua itu menunjukkan bahwa mencium anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah bentuk kasih sayang yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah mencontohkan sikap lembut kepada anak-anak sebagai teladan bagi umatnya, dan Islam mengajarkan agar orang tua mencurahkan kasih sayang kepada semua anak, termasuk mencium mereka sebagai bentuk cinta dan kelembutan. Jadi kesimpulannya, kasih sayang kepada anak-anak adalah wujud nyata ajaran Islam yang menanamkan kelembutan hati. Rasulullah SAW mencontohkan pentingnya menunjukkan cinta kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan menunjukkan kasih sayang, kita menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah menyayangi dan menghormati anak-anak sebagai langkah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas, yaitu kultum yang berjudul Nasihat, Pentingnya Nasihat dalam Ajaran Islam. Nasihat adalah suatu hal yang syarat akan ajaran Islam. Agama Islam sangat masyhur terhadap keistimewaannya berupa nasihat. Sejatinya nasihat tidak hanya dibutuhkan oleh hati-hati yang lalai atau hati yang sudah mulai merunduk kepada dosa dan maksiat. Nasihat juga dibutuhkan oleh jiwa-jiwa yang mulai berpaling dari Allah dan Rasul-Nya. Juga sebagaimana pengingat untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang saleh dan meninggalkan perbuatan yang maksiat. Bahkan nasihat ini menjadi hal yang sangat ditekankan dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, wal 'ars, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, amilus shalihat, dan orang yang berbuat soleh, wa tawasaw bil haqq, dan orang yang melakukan atau memperlakukan kesabaran, orang yang bersabar dalam kebaikan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan orang yang bersabar dalam ketaatan. Jadi, mengapa kita dianjurkan untuk saling menasihati antara sesama adalah agar tidak berada dalam kerugian. Dijelaskan bahwa seseorang yang tidak berada dalam kerugian adalah orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Karena pentingnya nasihat ini, terdapat sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallah yang berjudul Fadlu an-Nusli lil Muslimin. Beliau mengatakan nasihat itu adalah karakteristik orang-orang yang mulia. Nasihat adalah karakteristik orang-orang yang mulia
Karena orang-orang yang mulia pasti mencintai sebuah nasihat. Nasihat merupakan bukti dari sebuah kejujuran, ketulusan, dan bukti dari sebuah cinta. Karena jika seseorang mengetahui sebuah kebaikan, dia ingin orang lain mengetahui dan melakukan kebaikan yang serupa. Dan beliau juga mengatakan nasihat adalah merupakan lambang dari kasih sayang. Nasihat merupakan sebuah lambang dari kasih sayang, sebagaimana orang tua yang sayang dan cinta kepada anak-anaknya, tentu ia akan menasihati anaknya untuk senantiasa melakukan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan, tidak membiarkan anak-anaknya tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Suami yang cinta terhadap istrinya, ia akan senantiasa memberikan arahan dan nasihat terhadap istrinya. Dan ia juga mengatakan bahwa nasihat itu merupakan hakikat dari agama. Kenapa? Sesungguhnya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi kesimpulannya yaitu agar dapat saling memotivasi antara sama untuk melakukan hal-hal yang berupa amalan kebaikan. Marilah kita sama-sama saling menasihati dengan niat yang baik dan penuh kasih. Menasihati bukan hanya tentang memberikan pendapat atau kritik, tapi juga tentang memberikan dukungan, motivasi, dan arahan untuk kebaikan bersama. Mungkin cukup sekian kultum saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun sendiri ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Rizky Nasution. Baik, pada kali ini video ini adalah untuk memenuhi tugas hafalan 15 hadis. Baik, hafalan yang pertama, hadis yang pertama, Atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Hadis yang kedua, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ketiga, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang keempat adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kelima, man la yarhamu wa la yurham, yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keenam, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang ketujuh, kullu ma'rufin shadaqah, yang artinya yang setiap kebaikan itu adalah shadaqah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang kedelapan, as-salatu imanuddin, yang artinya salat itu adalah tiang agama. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang kesembilan, ad-dinun nasihah, yang artinya agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-10, al-jannatu tahtal aqdamil ummahati, yang artinya surga itu berada di telapak kaki ibu, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis yang ke-11, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-12, la ta'dhab walakal jannah, yang artinya janganlah engkau suka-suka marah
maka surga bagimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan hadis yang ke-13, al-haya'u minal iman, yang artinya malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-14, ballighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang ke-15, qulil haqq walau kana murran, yang artinya katakanlah yang hak itu walaupun pahit. Hadis riwayat Abu Daud. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خلوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم.